Shalom semua, apa kabar? Dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan yang baik tanpa kurang suatu apapun. Sebelum kita sama-sama mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, di mana kami masih bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu sehingga bisa menyampaikan firman Tuhan dengan sederhana, sehingga bisa dimengerti oleh setiap anak-anak-Mu. Bukan hanya firman atau renungan yang menyenangkan saja, tapi biarlah bisa menjadi renungan untuk merubah diri setiap kami, sehingga kami bisa berbuah dan buahnya manis bagi Engkau ya Tuhan, dan bisa dirasakan oleh sesama kami. Urapi setiap kami, dan biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai kami hingga akhir renungan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara sekalian, hari ini kita masuk ke dalam masa-masa persiapan Natal. Kalau bagi sebagian orang Kristen disebut sebagai masa Advent. Sudah lama sekali kita mungkin tidak mendengar kata-kata masa Advent ini ya. Dan tidak ada salahnya hari-hari ini kita menggaungkan kembali masa Advent, masa persiapan untuk menyambut Hari Raya Natal. Kalau biasanya mungkin Natal diisi dengan kesibukan rapat ini, rapat itu untuk acara yang megah, gegap gempita. Tapi hari-hari ini mari kita sama-sama isi dengan persiapan batiniah kita, sehingga kita bisa memberikan emas kemenyan dan mur yang adalah hati kita ya. Hati kita yang dipandang indah dan berharga dan wangi di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita dengan cara kita merenungkan firman Tuhan masa-masa Natal. Dan hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Belajarlah untuk Setia. Renungan kali ini akan berbicara mengenai 3 oknum atau 3 orang yang ada dalam kisah Natal ya, yang umum sekali dalam kisah Natal, tapi seringkali hanya terbaca selewat saja. Kita tidak mendalami sedemikian rupa. Nah, yang pertama kita akan belajar kesetiaan dari Yusuf, atau kalau di umat Katolik sebutannya sebagai Santo Yusuf. Kita buka dari Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus.
sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, jadi kita belajar hari ini dari Yusuf bin Daud. Yusuf bin Daud ini adalah keturunan dari Daud. Dia turunan ningrat berarti. Bagaimana dia adalah seorang yang sebenarnya tulus. Nah, dalam hal ini tentu kalau tulus kepada Maria berarti dia cinta kepada Maria. Bukan karena dijodohkan, bukan karena satu dan lain hal yang lain. Bukan, tapi memang dia mencintai Maria dengan tulus. Lalu yang terjadi adalah hal yang sangat di luar dugaan dia sebagai seorang manusia biasa. Maria ternyata hamil. Namun dia tidak tahu hamil itu adalah hamil oleh karena diizinkan Tuhan. Hamil tanpa sentuhan lelaki. Jikalau kita sebagai manusia mempunyai pasangan, lalu pasangan kita ternyata sudah mengandung, pasti dalam hati kita merasakan rasanya kecewa, rasanya sedih, pedih, ya. Bagaimana rasanya seperti dikhianati. Namun kalau dibaca dikatakan bahwa karena dia tulus kepada Maria, dia tidak mau mencemarkan nama Maria, sehingga dia berencana menceraikannya secara diam-diam. Artinya dia masih mau menyelamatkan wajah dan nama Maria, walaupun sebetulnya tidak perlu diselamatkan karena bukan karena berzinahan. Tapi bayangkan, karena dia belum tahu apa yang terjadi, sehingga pasti ada hal-hal yang sedih ya dalam hatinya, kecewa. Namun pada saat dia berencana demikian, Tuhan berkata, "Jangan lakukan itu." Karena ada maksud Tuhan di balik hal tersebut. Yang dikandung Maria adalah Allah sendiri, ya, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadi bukan karena hasil hubungan gelap, bukan hasil zina. Kira-kira Tuhan bilang, pikiran kamu bukan pikiran yang benar. Ya, jadi dugaan kamu bukan karena karena perzinahan, bukan. Tapi karena Tuhan
punya maksud atas seluruh umat manusia. Dan yang luar biasanya, yang dikandung ini adalah dikhususkan memang untuk dikurbankan. Jadi bukan hanya untuk diurus, dibesarkan, disekolahkan, dinikahkan, bukan seperti itu, tapi memang dipersiapkan Tuhan untuk dikurbankan. Nah, Yusuf karena dia orang yang tulus hati, dia setia kepada Maria. Cintanya bisa terlihat dari sini bagaimana dia hendak menyelamatkan Maria dengan diam-diam menceraikannya. Karena kalau secara logika Yusuf ingin agar pada saat Maria lahir si anak masih memiliki marga dari Yusuf. Namun pasti yang akan ditimpakan hujah atau penghinaan itu adalah Yusuf, karena kalau jadi untuk menceraikan, Yusuf yang akan tertimpa kesalahan karena meninggalkan istri sedang hamil. Betapa dia mau setia mengorbankan diri. Oleh sebab itu memang Tuhan tidak salah pilih. Yusuf adalah orang yang tepat untuk menjadi bapa jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dia memiliki hati yang setia, hati yang tulus, hati yang baik sekali. Oleh sebab itu mari kita sama-sama juga belajar. Pada saat ada kekecewaan, pada saat ada kesedihan, kepedihan, kekecewaan, jadi patah hati karena di luar dari harapan kita mungkin ada sesuatu yang terjadi. Jangan sampai kita melakukan hal yang buruk. Mari kita belajar dari Yusuf bagaimana dia tetap taat akan perintah Tuhan. Karena sebetulnya Yusuf bisa saja tetap meninggalkan Maria dan berkata bahwa Maria bukan orang yang tepat. Tapi Yusuf tetap setia, bahkan setia juga kepada Tuhan, bukan hanya kepada Maria, kepada Tuhan juga dia setia. Dia tidak menodai Maria setelah kembali kepada Maria. Jadi setelah dia tidak jadi menceraikan Maria, dia tidak menodai Maria. Dia setia, dia tulus. Mari kita belajar untuk jadi orang yang setia, tulus, Meskipun mungkin sakit, tidak nyaman, tapi ada upah yang akan kita terima. Ini yang pertama, kita belajar dari Yusuf. Yang kedua, tentu saja kita belajar dari Bunda Maria. Kita sama-sama buka Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Jadi, saudara sekalian, sebelum lanjut, jadi sebelum Maria mengandung, sebetulnya Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Jadi waktu Yusuf tahu Maria mengandung,
bisa jadi Yusuf menyangka bahwa Maria di tengah-tengah hubungannya ini, di tengah-tengah pertunangannya ini melakukan hal yang nggak baik, makanya dia berencana untuk menceraikan diam-diam. Ya, tapi akhirnya ya tadi seperti yang tadi saya ceritakan. Tapi akhirnya Yusuf tahu, lalu Yusuf tetap setia kepada Maria. Lanjut ayat 28, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara sekalian, kalau kita hanya baca sekilas, kita tidak akan pernah tahu bagaimana pergumulan tokoh dalam Alkitab. Mari kita ingat-ingat, Maria sedang bertunangan pada waktu Gabriel datang. Pada waktu malaikat datang menyampaikan kabar ia akan hamil, mengandung anak dari Roh Kudus, yaitu Allah sendiri. Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Tentu pikiran Maria saat itu sangat kalut luar biasa. Ia sangat takut sekali ditinggalkan oleh Yusuf. Karena bagaimanapun Yusuf dan Maria saling mencintai tentunya. Jadi Maria takut mengecewakan Yusuf. Ya, secara logikanya memang seperti itu, dan terbukti bahwa Maria takut. Makanya ada ayat 30, malaikat berkata, "Jangan takut, hai Maria." Karena ada rasa takut, rasa tidak nyaman di mana kita mengalami hal yang tak terduga, ya. Seperti sekarang ini kita mengalami ketidaknyamanan karena corona, ya. Corona datang tiba-tiba, kita jadi tidak bisa melakukan hal-hal yang kita suka. Maria pun demikian. Pasti sebagai seorang wanita inginnya pernikahannya secara mewah, secara gegap gempita, tapi karena mengandung pada saat itu, pada saat bertunangan, mau nggak mau semuanya jadi serba tertutup, serba sederhana. Dan pasti ada selentingan-selentingan yang terdengar dari
tetangga-tetangga, ya pasti ada ya omongan-omongan miring, pasti sakit hati Maria. Lalu apa yang dikerjakan oleh Maria? Lalu apa yang bisa kita pelajari dari cerita Bunda Maria ini? Kita bisa pelajari dari ayat 28. Lukas 1 ayat 28 dikatakan oleh Bunda Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Mari kita belajar setia dengan cara kita sadar bahwa kita ini hamba Tuhan. Bukan Tuhan yang hamba kita, bukan. Tuhanlah yang adalah Tuhan, kita adalah hamba. Kita yang harus mengikuti kehendak Tuhan, bukan Tuhan mengikuti kehendak dan doa kita. Tidak. Seringkali kita memaksa. Bagaimana kita memaksa Tuhan untuk mungkin mengangkat segala hal yang buruk dari kehidupan kita. Tapi kadangkala Tuhan tidak bermaksud untuk mengangkat hal buruk dari kehidupan kita dengan maksud supaya hidup kita terbentuk menjadi sesuatu yang indah buat Tuhan di masa yang akan datang. Karena kita selalu inginnya enak-enak aja, ya. Jujur-jujuran setiap kita inginnya enak-enak aja. Inginnya ya hidup, lahir dengan baik, lalu sekolah, dapat ranking semua, lalu dapat kerja, nikah, punya anak, anaknya baik semua, nurut, ya, sejahtera, meninggal masuk surga. Itu kan kehidupan yang diinginkan semua orang, tapi itu hanya ada di drama, ya. Di kehidupan nyata tidak demikian adanya. Ya, banyak tantangan, banyak halangan supaya kita bisa bergerak, supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa lebih kuat lagi iman kepada Tuhan. Kalau tidak ada halangan, rintangan, bagaimana kita bisa bertumbuh iman kita kepada Tuhan? Perkataan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu adalah perkataan iman. Karena Bunda Maria mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan harga dirinya bahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita harus tahu satu hal. Ini hal yang sangat rahasia dan krusial sekali. Karena pada waktu Maria dan Yosef mempersembahkan Yesus ke bait Allah, ada seorang nabi berkata kepada Maria bahwa akan ada satu pedang yang menusuk engkau, ya. Akan ada satu pedang yang menusuk hatimu. Pedang apa yang dimaksud? Kita harus tahu, bagaimanapun juga Maria ini adalah manusia biasa. Dia melahirkan anak, dia mengasuh, dia membesarkan, dia mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, yaitu Yesus. Namun dia tahu secara jelas bahwa suatu saat anaknya akan dikorbankan. Maria gambaran yang sama seperti Abraham. Namun Ishak diselamatkan oleh Tuhan, diganti oleh kambing.
Sedangkan maaf, bukan kambing, domba. Sedangkan Yesus memang dipersiapkan Tuhan untuk dikorbankan. Bagaimana pengorbanannya juga bukan hal yang mudah. Maria menyaksikan mulai dari ditangkap, dirantai Tuhan Yesus di dalam gua, di bawah tanah, secara berdiri ya, digantung seperti lampu ya. Lalu bagaimana Maria melihat anaknya digebuk mukanya, ditonjok, lalu dicabut jenggotnya hingga lebam, diludahi, difitnah, dihina. Lalu Maria melihat anaknya dicambuk dengan menggunakan cambuk yang ujungnya ada tulang-tulang yang tajam. Bukan hanya dicambuk sekali, bahkan beratus kali katanya. Baik punggungnya, kakinya, dadanya. Setelah itu tidak selesai, Maria harus melihat anaknya dimahkotai duri. Darah tercurah di mana-mana. Belum selesai di situ, Maria harus melihat anaknya memanggul salib yang sedemikian besar dari tempat yang dari Yerusalem ya sampai ke Golgota yang ada di tempat yang tinggi. Belum lagi Maria harus melihat bagaimana anaknya kakinya dipaku, tangannya dipaku, dan dijemur di atas kayu salib selama 3 jam. Hingga akhirnya hatinya ditusuk oleh tombak. Ibu mana yang kuat seperti itu? Ya. Ibu mana yang mau melahirkan anak hanya untuk melihat anaknya seperti itu? Ibu mana? Namun Maria menjatuhkan pilihan untuk setia kepada Tuhan. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hari-hari ini mengalami hal-hal yang terduga lalu mengoceh ke sana kemari? Apakah kita mengalami hal berat hari-hari ini lalu kita mulai mengeluh sama Tuhan, tidak mau terima? Mari belajar setia dari Bunda Maria. Mari kita set hati kita untuk menyadari bahwa kita ini hamba Tuhan. Mau baik, mau buruk keadaan kondisinya. Mau enak, gak enak. Mau ada duit, gak ada duit. Mau dihina atau dipuji orang. Mau dianggap atau gak dianggap orang. Kita mesti setia kepada kehendak Tuhan. Dan setia terhadap kebenaran Tuhan. Ini yang harus kita pelajari dari Natal. Ini yang harus kita dapat dari Natal. Bukan hanya gegap gempitan Natal, pohon Natal, kado Natal, nyanyian Natal, ibadah Natal. Bukan itu. Yang penting perubahan hati kita. Bahkan tanpa ada ibadah Natal sekalipun, Tuhan Yesus tidak akan jadi berkurang kemuliaannya, tidak.
Justru yang menyenangkan Tuhan adalah ketika kita menyambut Natal dengan hati yang baru, penuh setia kepada Tuhan dan penuh ucapan syukur, meskipun kondisi, keadaan, situasi buruk tidak sesuai harapan. Ya. Bagaimanapun juga seorang bunda, seorang orang tua, seorang ibu, jika punya anak, yang mereka harapkan adalah anaknya akan membahagiakan dia, akan mengangkat dia, membesarkan namanya. Walaupun memang pada kenyataannya setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tidak lupa kepada bundanya, sebab Bunda Maria pun juga wafat dan diangkat ke surga tanpa mengalami penderitaan. Upah Bunda Maria tidak dihutangkan oleh Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, kita belajar dari orang Majus yang terakhir, ya. Dari Matius 2 ayat yang pertama. Matius 2 ayat yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya. Kita belajar dari orang Majus. Orang Majus ini dari timur. Timur itu bukan timur Israel, bukan, tapi di bagian timur dari negara Israel. Ya, jadi jauh. Katanya menurut perkiraan itu dari Iran. Dan perjalanan dari Iran menuju Israel itu bukan perjalanan yang mudah. Karena bagaimanapun juga sekeliling Israel adalah padang gurun yang tandus, yang panas. Mereka harus berjalan berhari-hari, naik turun gurun pasir. Mereka kepanasan. Mungkin pada saat perjalanan mereka berpikir, ngapain kita seperti ini? Ngapain kita harus panas-panasan cuman buat nganterin emas kunyan mur sama menyembah? Buat apa? Padahal bisa di rumah saja. Tapi orang-orang Majus ini tetap setia, ya. Sesuai judul dari renungan hari ini, orang Majus setia. Ya, kita belajar dari orang Majus bagaimana mereka berjalan dalam panas, dalam gelap, dalam dingin, dalam haus, dalam lapar, karena hal-hal tersebut tidak tertulis di dalam Alkitab, tidak ditulis. Ya. Tapi secara logika hal itu bisa terjadi. Mungkin mereka mengalami sempat hampir kerampokan. Karena di padang gurun banyak perampok. Bukan hal yang mudah. Demikian juga kita. Kita ini sama-sama sedang berjalan menuju kepada Tuhan. Ingat, kita di dunia ini bukan lagi senang-senang selamanya, bukan. Kita sedang berjalan menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan bukan hal yang mudah. Memang pasti ada panas, ada gurun pasir. Di gurun pasir ada ular, ada kalajengking, hewan-hewan ganas. Mungkin dalam kehidupan kita juga demikian. Kita mengalami hal-hal yang tidak enak, panas. Ya. Banyak tetangga-tetangga kayak kalajengking, ya, mulutnya penuh racun mungkin. Seperti ular, berderik, berisik. Udah berisik, mulutnya penuh racun pula.
kayak hewan buas. Tapi kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh stop. Terus setia kepada Tuhan. Jangan hiraukan mereka. Ya. Jangan hiraukan masalah. Masalah boleh ada. Ya. Hewan-hewan buas, hewan-hewan ganas, berbisa, boleh ada di gurun pasir, tapi bukan berarti harus kembali lagi hanya gara-gara itu. Jadi kita mesti terus setia berjalan sesuai tuntunan dari bintang. Kalau orang Majus ya tentu, kalau kita sesuai dengan tuntunan dari Roh Kudus, menuju kepada Tuhan untuk membawa emas, kemenyan, dan mur yang adalah hati kita, ya, yang bernilai, berharga, dan juga yang wangi di hadapan Tuhan. Nah, tentu saja hatinya harus dibersihkan dulu, ya. Jangan sampai hatinya juga penuh sampah. Jangan memberikan persembahan-persembahan sampah kepada Tuhan. Persembahkan hati kita dengan persembahan yang baik. Dan firman Tuhan dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan tubuh kita juga persembahkan. Dengan cara ya kita berdoa, memuji Tuhan, bekerja, berjualan demi kemuliaan nama Tuhan. Bekerja seperti untuk Tuhan. Jangan banyak ngeluh. Hidup itu jangan banyak keluh. Belajar dari Yusuf, Bunda Maria, dan orang Majus, tidak ada keluhan dari mulut mereka meskipun mereka hidup dalam kondisi yang berat. Tetap setia kepada panggilan. Tetap setia untuk menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi mari kita sama-sama sambut Natal tahun ini. Bukan dengan kado Natal. Bukan dengan gegap gempita ibadah Natal. Karena memang tidak bisa juga, ya. Tapi dengan hati kita yang penuh dengan kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan-Mu yang sudah menguatkan setiap kami. Ajar kami untuk setia melakukan firman Tuhan. Ajar kami setia untuk melakukan kebenaran Tuhan. Roh Kudus yang membimbing setiap kami, melindungi dan menjagai setiap kami. Mengajar kami untuk lebih lagi berbuah bagi kerajaan-Mu Tuhan. Saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Kiranya berkati setiap mereka, berkati kehidupan mereka. Berkati apapun yang mereka perbuat, kiranya senantiasa berhasil. Khususnya juga berdoa untuk Ibu Melani, Bu Acu, Bu Lis, Cimari, juga Tasya, kiranya Engkau berkati. Tutup bungkus kami senantiasa dengan kuasa darah Yesus. Memberkati untuk tenaga-tenaga medis yang sedang berjuang menangani corona, pemerintahan Indonesia, dari Presiden, Wakil, seluruh aparat negara, kiranya Engkau lindungi mereka. Juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh dunia untuk menyebarkan Injil Kerajaan-Mu. Kiranya Engkau beri kekuatan, ketabahan, kesetiaan seperti Yusuf, Bunda Maria, dan juga orang Majus untuk terus berjalan percaya pada Tuhan meskipun mungkin sempat mengalami kesedihan, kepedihan, kekecewaan, takut, bimbang, malu, terhina. Mungkin sempat mengalami bagaimana panasnya dunia ini. Banyak binatang-binatang dan juga binatang-binatang berbisa. Tapi biarlah senantiasa hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia kuat terus berjalan dalam perlindungan
daripadamu ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.